Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mau sedikit ngejelasin pada teman-teman yang mungkin masih pemula ya, masih baru awal-awal mengenal anggur. Hingga kemarin saya dapat komentar di salah satu video saya yang dia mengatakan terlalu banyak istilah asing, jadi semakin bodoh nih gitu. Oke, mungkin yang dimaksud dengan istilah asing seperti kalimat Excel break, pruning, grafting, entres, rootstock atau istilah yang lain-lain itu kan termasuk istilah asing tuh. Padahal itu sebenarnya nggak terlalu asing karena itu masih gampang banget kita pahami ya. Saya akan menjelaskan beberapa kalimat yang sepertinya memang istilah asing. Ya memang itu istilah asing juga sih, cuman gampang kita pahami. Saya akan jelasinnya nggak secara perfeksionis, nggak secara kalimat formal, apalagi mengacu dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia ya. Saya menggunakan bahasa kita-kita aja supaya lebih gampang dipahami. Seperti apa itu pruning, apa itu axle break, apa itu rootstock, apa itu entres, apa itu pupuk vegetatif, pupuk generatif, dan yang lain-lain. Yang pertama, saya akan mengenalkan kepada kalian, ini ada sebuah pohon anggur ya. Ini ada pohon anggur. Ini punya saya nih. Ini tadinya mau saya kasih ke seseorang nih, katanya mau kesini mau ngambil, tapi sampai sekarang dia belum datang-datang. Saya taruh saja di pot sederhana nih, menggunakan bekas air mineral karena udah tinggi juga tuh, nggak diambil-ambil. Itu adalah sebuah pohon anggur. Dari atas, pucuk, batang, daun, sampai bawah, akar, sampai potnya, itu sebut sebuah pohon anggur. Terus yang pertama saya kenalkan nih, yang paling atas ini adalah namanya pucuk ya. Ini namanya pucuk. Ada daunnya, ada batangnya, ada tunas airnya, ada sulurnya yang masih muda, itu disebut dengan pucuk. Saya rasa ini anak SD pun paham ya, itu disebut pucuk. Kemudian turun ke bawah, ini ada namanya tunas air. Nah, tunas air adalah tunas yang tumbuh di persimpangan antara daun dengan batang, itu disebut tunas air yang paling awal tumbuh. Sedangkan sampingnya itu ada tunas bud. Tunas bud seperti ini nih, tunas budnya. Ini bentuknya tunas bud seperti gunung, dia agak runcing, nonjol. Banyak orang yang lebih mengutamakan tunas bud daripada tunas air, padahal keduanya fungsinya hampir sama. Memang ada perbedaan sih, perbedaannya ya lebih bagus menggunakan tunas bud. Kualitasnya juga lebih bagus dengan tunas bud. Ini seperti ini penampakan tunas bud. Kemudian ini adalah ruas. Ya, ruas. Perbatasan antara satu tunas dengan tunas lain itu disebut dengan ruas. Oke, setelah itu sulur. Ini yang kita sebut dengan sulur. Sulur adalah bagian kecil panjang yang menjulur, itu gunanya atau fungsinya untuk mengikat batang dengan sesuatu di sampingnya untuk berpegangan, supaya si batang anggur itu nanti itu kuat, dia agak gampang tergoyang oleh angin. Kemudian di daun, saya rasa semua orang paham lah ya, daun. Anak TK pun pasti tahu daun. Oke. Kemudian istilah lain adalah istilah entres ya. Entres itu adalah batang anggur yang masih muda, kita gunakan untuk grafting atau sambung pucuk. Bentuknya seperti ini, entres. Oke. Dia masih muda, biasanya dia adalah table grape. Artinya anggur yang sengaja ingin kita budidaya, ingin kita buahkan. Kemudian ada namanya rootstock. Rootstock seperti ini, rootstock. Ini adalah berisi dari batang pohon anggur yang sudah tua, yang sudah layak untuk mengeluarkan akar. Biasanya ini khusus anggur yang buahnya tidak kita sukai atau tidak kita kembangkan, seperti Isabella, Red Master, Alfonso, atau yang lain yang bagus, Kober, S4 atau CN.
dan yang lain-lain. Itu adalah rootstock. Kita gunakan khusus untuk perakaran. Root itu adalah akar, stock adalah ketersediaan. Rootstock adalah bagian yang untuk menyediakan akar. Fungsinya hanya kita tanam. Apabila ada tunas air atau apapun yang tumbuh di bagian itu, maka kita buang. Yang kita ambil adalah tumbuh yang dari entres tadi. Kemudian selanjutnya kalus, ini seperti ini, kalus, akarnya berkalus. Ini adalah gambar rootstock yang sudah berkalus. Batang anggur, ini adalah batang anggur, ini adalah batang yang sudah besar nih. Sudah sangat layak ini untuk dijadikan rootstock. Berry anggur, ini adalah berry. Nih, ini berry. Ini ada yang masih kecil. Ini berry-nya ada yang masih kecil, ada yang sudah gede, layak dimakan. Ini sprout, namanya sprout ya. Sprout adalah hasil graftingan yang sudah tumbuh, itu disebut dengan sprout. Yang lain adalah vigor. Vigor itu pucuk anggur yang tumbuh dengan subur. Dia biasanya tumbuhnya melengkung. Nah, itu disebut dengan vigor. Artinya itu pohon anggur itu sangat bagus pertumbuhannya. Itu disebut dengan vigor. Kemudian axle break ya. Axle break adalah penyetaraan batang-batang tersier supaya tumbuhnya setara. Katakanlah tumbuhnya 1 meter semua. Itu disebut dengan axle break. Jadi yang batang primer pertama tumbuhnya udah terlalu panjang, kita potong. Kemudian yang kedua masih pendek, kita biarin. Ketika udah sama, kita potong. Jadi disetarakan, katakanlah 1 meter semua. Katakanlah 16 tunas bud 16 semua. Itu namanya axle break. Kemudian pruning itu adalah pemangkasan seluruhnya, disebut pruning. Itu biasanya kita buahkan, sebut dengan pruning. Kita buang semua. Ada yang suka dibuang semua seluruhnya, daun-daunnya dibuang semua. Ada juga yang disisain daunnya, 1 atau 2, fungsinya untuk fotosintesis. Wah, ini sorry ini pohon anggurnya terlalu nyaman ya buat makhluk hidup lain. Ini ada burung bertelur, mantap banget ini dah. Kemudian brokoli, ini ada brokoli itu bunga yang baru sprout, disebut dengan brokoli, calon bunga. Memang bentuknya seperti brokoli, bentuknya padat, ikal gitu, kayak rambut kribo gitu, berebut. Itu adalah brokoli. Cangkok, nah ini cangkok itu lain dengan grafting ya. Kalau grafting itu antara rootstock dengan batang atasnya atau entres itu berbeda. Rootstocknya itu bisa apa aja. Sedangkan kalau cangkok itu adalah hasil fotokopian serupa dengan atasnya, dengan induknya. Jadi dari akarnya semua itu, akarnya, batangnya, daunnya, semua itu adalah fotokopian dari indukannya. Itu disebut cangkok. Dengan cara ketika mereka masih hidup, kemudian kita lakukan pertumbuhan akar di salah satu batangnya, disebut cangkok. Kemudian ada pupuk vegetatif. Itu adalah pupuk untuk masa pertumbuhan daun. Biasanya kita menggunakan NPK 16 atau yang lainnya. Itu adalah sebut pupuk vegetatif. Sedangkan pupuk generatif itu adalah pupuk untuk pembuahan seperti MKP, KNO3, PNPril, dan yang lain-lainnya. Oke, paling segitu aja ya. Itu istilah-istilah asing yang mungkin dimaksud oleh Om di atas, yang susah dipahami. Tapi itu komentar membangun buat saya ya. Karena masih banyak juga ada komentar di atasnya yang bagus-bagus, seperti terima kasih ilmunya Pak, terima kasih jelas penerangannya, paling jelas dari yang jelas, apalagi yang setengah jelas, terima kasih ilmunya, jazakallah khairan wa iyyakum. Perlu kesabaran ekstra ya Bang, sangat membantu sekali, terima kasih sudah berbagi. Oke, sama-sama. Wah, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, terima kasih, sukses selalu Mas. Yang terakhir,
Mantap Om. Oke, mantap juga. Makasih ya teman-teman ya. Kalian yang sudah mensupport saya buat bangun channel ini walaupun baru umur berapa ya? Belum genap sebulan. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa jika kalian suka like dan subscribe. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.